وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين
ركعتين وإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihad والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin para jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Pada kesempatan yang istimewa ini, khatib mengajak kepada diri sendiri dan saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa meneliti diri kita, sudah seberapa kuat takwa kita kepada Allah Ta'ala. Apabila kita merasa selama ini kita masih lemah takwanya, masih malas ibadahnya, masih malas amal solehnya, masih malas berzikirnya, maka itu tandanya takwa kita masih lemah. Maka dari itu, selagi kita ada kesempatan usia, ada kesempatan kesehatan, keluangan waktu, mari kita tingkatkan ibadah kita. Sholat wajib 5 waktu ditingkatkan, jangan ditinggalkan. Lebih bagus lagi berjamaah. Kemudian puasa tidak hanya yang wajib, juga yang sunnah-sunnah, dan ibadah-ibadah wajib yang lain mari kita tegakkan dengan kuat. Ditambah dengan amal-amalan sunnah, baik dalam konteks amalan sunnah ibadah ritual, sholat, puasa maupun ibadah-ibadah sosial seperti sedekah. Karena bekal kita hidup di dunia dan kelak di akhirat itu tiada lain adalah takwa. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa juga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, umat Rasulullah SAW, hadirin di Masjid Al-Kautsar ini, kita sebentar lagi akan menghadap
Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita semua akan merayakan dengan gegap gempita berbagai macam persiapan sudah kita lakukan, dari kepengurusan pengelolaan ibadah kurban dan lain sebagainya. Maka dari itu juga kita jangan lupa mempelajari apa saja yang perlu kita siapkan pada hari raya Idul Adha sebagai keutamaan, kesunahan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa amalan utama yang sudah dicontohkan baginda Nabi yang berpahala apabila kita mengerjakan di hari Idul Adha. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca takbir. Pembacaan takbir di hari raya Idul Adha ini dimulai sejak tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dimulai sejak tenggelamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah memasuki waktu maghrib, itu dimulai tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah kita disunahkan untuk mulai memperbanyak takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd dan seterusnya. Dan para ulama sepakat sunnahnya membaca takbir itu di malam Idul Adha itu sebagaimana di malam Idul Fitri ya, itu full selama satu malam dengan berjamaah. Misalkan itu diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin. Jadi yang disunnahkan itu adalah at-takbir al-mursal, takbir yang berkelanjutan. Maka tradisi di masjid-masjid di Kota Palangkaraya maupun di kota yang lain di Indonesia, alhamdulillah takbiran dengan menggunakan mic di masjid ya, digantian biasanya itu diisi oleh anak-anak. Jadi yang dapat pahala itu adalah anak-anak. Bapak-bapaknya yang udah sama dewasanya sibuk mengerjakan yang lain. Padahal itu adalah sunnah. Ya, maka mari di rumah-rumah, apalagi di masjid, di musola, hidupkan dengan membaca takbir semalam suntuk. Tapi tentu kita juga perlu mempertimbangkan kondisi di sekitar. Jangan sampai tengah malam dan mic-nya sampai keluar, ini akan mengganggu saudara-saudara kita yang non muslim. Jadi kalau sudah waktunya malam ya pakai mic dalam, cukup terdengar oleh telinga kita sekitar. Karena apa? Kita mengalami kesunahan, keberkahan dan pahala. Kemudian juga sunnah dalam di malam Idul Adha juga adalah ihya'u lailatil 'idi bil ibadah. Bahkan sunnahnya itu sangat ditekankan. Imam Nawawi bahasanya wa yustahabbu istihbaban muta'akkadan. Kesunahan yang sangat dicintai, yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Apa? Yaitu menghabiskan malam Idul Adha ya, dengan sholat sunnah, atau dengan membaca Quran, atau dengan zikir, sholawat dan sebagainya. Intinya kita menghabiskan malam Idul Adha dengan takarrub, dengan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Bisa berupa di masjid iktikaf, baca takbir sebanyak-banyaknya. Bisa berupa termasuk menyiapkan para pengurus masjid menyiapkan segala sesuatu untuk besok sholat Idul Adha, yaitu diniatkan ibadah ya, sampai malam menyiapkan itu, insya Allah bisa termasuk ihya'ul lailatil 'id ya, menghidupkan malam Idul Adha. Kalau yang di rumah setelah selesai beres-beres istirahat, tidur sejenak, jam 2 bangun, kemudian kita melaksanakan rangkaian sholat sunnah ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu sunnah berikutnya di pagi harinya kita sebelum berangkat ke masjid sunnah mandi yang kita niatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mandi sunnah.
sebelum berangkat ke masjid. Mandinya sebenarnya letak kesunahannya sebenarnya sejak pertengahan malam. Binisfi tsani minal lail. Berarti pertengahan malam. Tentu yang utama adalah setelah sholat subuh, sebelum berangkat ke masjid mandi. Sebelum sholat subuh juga tidak apa. Cuma dari waktu-waktu itu yang paling utama adalah sebelum berangkat ke masjid, setelah sholat subuh. Itu sunnah. Kita niatkan melaksanakan sunnah untuk dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kesunahan berikutnya setelah mandi, ya, sunnah berikutnya adalah bisa dilakukan sebelumnya lagi memotong rambut. Yang rambutnya panjang atau yang agak panjang yang belum rapi dirapikan. Bisa sehari sebelumnya, bisa 2 hari sebelumnya, terserah. Yang jelas kita potong rambut dalam rangka mengharap keutamaan kesunahan dalam menghadapi Idul Adha. Hal an yatanawwafa bi halqi sya'r. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Qadar. Potong rambut, kemudian setelah mandi tadi memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Berikutnya juga memotong kuku dipotong. Kuku tangan, kuku kaki, ya, potong yang rapi. Kemudian menghilangkan bau-bau yang tidak enak, baik dari badan ya maupun dari lingkungan tempat kita tinggal. Maka mohon maaf misalkan kita mudah bau badannya, ya disunahkan tidak hanya pakai wangi-wangi tapi pakai obat ataupun semacam ramuan untuk menghilangkan bau ketek misalnya. Itu niatkan sunnah, niatkan mengamalkan sunnah. Nah itu beberapa persiapan. Kemudian pakailah pakaian yang terbaik yang dimiliki. Kalau punya baju baru, pakai yang baru. Tapi tentu baju baru pun harus sesuai dengan syariat. Ya. Ini aturan untuk laki-laki. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Kalau punya gamis yang bagus, yang mahal pakai. Punya serban yang bagus, yang mahal pakai. Bukan niat untuk pamer, niat untuk merayakan Idul Adha, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun tidak punya baju baru, ya pakailah baju yang terbaik yang meskipun lama. Yang penting bersih, yang penting suci, yang penting rapi. Kalau punya baju satu-satunya, ya maka sebelum hari-hari Idul Adha dicuci bajunya dan dirapikan. Nah itu, ketika punya sorban pakai, punya gamis pakai, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi perempuan, ya, maka aturannya adalah memakai pakaian yang biasa, tidak terlalu mencolok. Wangi-wangian tidak, cukup dengan mandi pakai pakaian yang bersih, yang rapi cukup. Sunnahnya tidak perlu pakai yang wangi-wangi, pakai make up yang tebal seperti mau kondangan, tidak. Itu justru yang ada adalah makruh, bahkan bisa haram. Pakai pakaian biasa untuk perempuan. Bahkan Imam Nawawi, ya, dalam konteks dulu masyarakat Arab pada zaman itu, bahkan untuk perempuan-perempuan yang cantik jelita itu malah makruh berangkat ke masjid atau ke tempat sholat Idul Adha. Kecuali kalau ada pakaian yang betul-betul menutup ya dari kecantikannya sehingga tidak mengganggu pandangan orang yang bukan mahram. Nah itu. Jadi kesunahan tadi pakai wangi-wangian, bersolek, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan biasa saja. Pakaian yang penting bersih, suci, rapi. Ya. Berikutnya sunnah yang penting untuk kita amalkan di hari Idul Adha itu adalah berangkat ke masjid lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa duduk di saf yang depan atau saf-saf yang depan, dan bisa kemudian memperbanyak mengumandangkan takbir. Kemudian sunnahnya lagi berangkat ke masjid jalan kaki. Kalau sekedar 100, 200, 300 meter jalan kaki. Kecuali kalau bagi mereka yang mungkin buru-buru karena pekerjaan di rumah banyak
kaki bisa terlambat ya pakai kendaraan mobil atau pakai sepeda motor atau sepeda. Atau yang sakit tidak apa-apa dengan kendaraan. Tapi yang badan sehat, jarak dari masjid cuma sekian ratus meter, ya maka disunahkan jalan kaki. Supaya apa? Hikmahnya supaya bisa bertemu dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan kerabat, bisa salam-salaman, bisa saling salam. Nah, itu hikmah. Kemudian sunnahnya lagi adalah sepulang dari melaksanakan sholat Idul Adha itu makan. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ya sholat sunnahnya itu sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan makan. Kenyang dulu. Tapi kalau Idul Adha ya mengenyangkan perutnya nanti setelah selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Dan kemudian juga sunnah yang kita semua sudah banyak tahu itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi mereka yang punya kemampuan, kelebihan rezeki, utang-utang yang harus segera dibayar sudah selesai, maka dan ada tabungan lebih ya, maka disunahkan untuk meluangkan rezeki untuk beli hewan kurban semampunya. Bisa sapi, bisa kambing, bisa domba dan lain-lain. Tapi kalau punya utang yang harus segera selesaikan, segera ada duit lebih bayar utang. Jangan sampai kita berkurban tapi ada orang yang sakit hati. Berkurban bisa tapi bayar utang tak mampu. Akhirnya apa? Bayar utang hukumnya wajib. Ya. Kemudian Idul Adha kurban hukumnya sunnah. Maka yang didahulukan ada yang wajib. Itulah beberapa kesunahan yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan untuk menambah keutamaan, menambah pahala di hari Idul Adha. Semoga kita semua bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana'i malaikatihi bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika minal gharasi wal junudi wal judami wasayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله